1 menit waktu saya bisa membiayai gaji kamu selama 1 tahun. Jadi jangan sok pintar, dasar orang kelas bawah. Kalimat sekejam itu meluncur begitu saja dari mulut Jessica, seorang CEO muda yang angkuh, tepat di depan wajah Pak Rahmat. Seorang satpam tua berusia 67 tahun, yang tubuhnya sudah gemetar menahan terik matahari Jakarta. Hanya karena sebuah masalah sepele, harga diri pria tua yang sebatang kara ini diinjak-injak, dihina, dan dipermalukan di depan seluruh karyawan kantor. Dunia bisnis tidak mengenal kata lambat. Bagi saya, Jessica Maharani, setiap detik yang terbuang adalah representasi dari hilangnya tumpukan rupiah. Di usia 32 tahun, saya sudah berdiri di puncak menara ini, memimpin salah satu perusahaan teknologi dan manufaktur paling menjanjikan di Jakarta Selatan. Lulusan magister bisnis dari London, berpenampilan tanpa cela, dan memiliki ketegasan yang seringkali disalahartikan sebagai kekejaman oleh mereka yang bermental lemah. Namun, saya tidak peduli. Di dunia yang didominasi laki-laki ini, jika Anda tidak menjadi singa, Anda akan menjadi mangsa. Pagi itu, aroma kopi Arabica mahal menguar di dalam kabin mobil sedan mewah saya yang melaju membelah kemacetan kawasan bisnis. Pikiran saya sudah melompat jauh ke depan, menyusun strategi untuk menyambut kedatangan David Thompson dan Richard Collins, dua investor raksasa asal Inggris yang membawa potensi dana segar senilai ratusan miliar rupiah. Ini adalah pertaruhan terbesar dalam karier saya. Jika investasi ini gol, nama saya akan tercatat dalam sejarah industri manufaktur teknologi tanah air. Bu Jessica, jadwal rapat dengan tim operasional dimajukan menjadi jam 9 pagi. Suara Kevin Pratama, direktur operasional saya, terdengar dari pengeras suara ponsel. Pastikan semua dokumen draft kerjasama sudah ada di meja saya sebelum saya melangkah masuk ke ruangan, Kevin. Saya tidak mau melihat ada saltik atau salah data sedikit pun. Jawab saya dingin, sambil melirik jam tangan mewah yang melingkar di pergelangan tangan kiri. Kurang 15 menit lagi. Mobil saya akhirnya berbelok memasuki area luar kompleks korporasi kami. Kompleks ini adalah simbol kesuksesan saya. Gedung kaca menjulang tinggi, halaman yang bersih, dan sistem keamanan yang ketat. Namun, saat mobil saya hendak memasuki jalur khusus VIP, lajunya mendadak terhenti. Pagar pembatas otomatis belum terbuka. Saya menghela napas panjang, mengetukkan jemari ke kemudi dengan tidak sabar. Di depan sana, terlihat seorang petugas keamanan tua sedang sibuk mengarahkan sebuah truk logistik yang salah masuk jalur. Seragam satpamnya yang berwarna biru tua tampak sedikit pudar di bagian bahu, kontras dengan lambang perusahaan kami yang mengilat. Tubuhnya yang berusia kepala 6 itu tampak tegap, namun gerakannya, di mata saya yang sedang diburu waktu, terasa sangat lambat. Pria tua itu adalah Pak Rahmat. Saya tahu namanya hanya karena papan nama kecil yang tertempel di dadanya, bukan karena saya peduli. Bagi saya, dia hanyalah salah satu dari ratusan roda gigi kecil di perusahaan ini yang tugasnya sangat sederhana. Memastikan gerbang terbuka dan menyapa orang-orang dengan senyuman yang menurut saya terlalu berlebihan. Di dunia profesional, keramahan tanpa efisiensi adalah kesia-siaan. Setelah beberapa detik yang terasa seperti keabadian, Pak Rahmat menyadari kehadiran mobil saya. Ia segera berbalik, memberikan hormat dengan posisi tangan yang anehnya sangat presisi, seperti seorang prajurit atau pejabat yang terbiasa memberi salam formal. Lalu dengan cepat menekan tombol manual untuk membuka pagar VIP. Saat mobil saya melintas di sampingnya, ia membungkuk sedikit sambil tersenyum ramah, mencoba menunjukkan rasa hormatnya melalui kaca mobil saya yang gelap. Namun, ketegangan di kepala saya sudah terlanjur memuncak. Alih-alih membalas senyumannya, saya hanya menatapnya lurus dengan pandangan dingin. Ada sesuatu yang mengusik ego saya pagi itu. Mengapa seorang satpam tua, yang hanya digaji untuk menjaga pintu, bisa terlihat begitu tenang di tengah pusaran bisnis bernilai ratusan miliar yang sedang membuat seluruh jajaran direksi stres. Tatapan matanya saat kami sempat beradu pandang tidak menunjukkan ketakutan atau intimidasi yang biasa saya lihat dari karyawan level bawah. Matanya justru memancarkan ketenangan yang mendalam, seolah-olah dia tahu sesuatu yang tidak saya ketahui. Saya memarkirkan mobil dengan kasar di slot khusus CEO. Begitu pintu mobil terbuka,
Hawa panas Jakarta langsung menyergap, bersamaan dengan deru langkah kaki Kevin yang sudah menunggu di lobi dengan berkas di tangannya. "Selamat pagi, Bu Jessica. Semua sudah siap," ujar Kevin, setengah berlari menyamai langkah kaki saya yang cepat dan tegas di atas lantai marmer. "Pastikan satpam di depan tahu cara bekerja dengan cepat, Kevin. Saya tidak membayar mereka untuk menghambat waktu saya," ketus saya tanpa menoleh. "Baik, Bu. Nanti akan saya tegur," sahut Kevin cepat, selalu siap menyenangkan hati saya. Saya melangkah masuk ke dalam lift khusus eksekutif, meninggalkan area lobi. Namun, bayangan tatapan mata tenang dari satpam tua di gerbang tadi entah bagaimana tetap tertinggal di sudut pikiran saya, memicu sebuah kejengkelan kecil yang tidak saya sadari akan menjadi awal dari runtuhnya seluruh dunia ideal yang telah saya bangun. Kemarahan yang tertahan di kepala saya sejak pagi ternyata tidak menguap begitu saja. Sepanjang rapat koordinasi dengan para kepala divisi, fokus saya terganggu oleh beberapa laporan logistik yang berantakan. Kevin Pratama terus-menerus mengangguk setuju pada setiap koreksi tajam yang saya lontarkan, sementara manajer lainnya hanya bisa tertunduk menatap laptop mereka. Atmosfer di ruang rapat lantai teratas ini sangat mencekam. Sewajarnya sebuah perusahaan yang sedang bertaruh nyawa demi investasi ratusan miliar rupiah. Pukul 11 siang, saya memutuskan turun ke lantai dasar untuk memeriksa kesiapan lobi utama bersama Kevin. Saya ingin memastikan bahwa saat Richard Collins dan David Thompson menginjakkan kaki di gedung ini besok lusa, tidak ada satupun detail yang luput dari standar perfeksionis saya. Namun, ketenangan semu itu hancur saat saya melangkah keluar pintu kaca lobi. Mobil sedan saya yang terparkir di slot khusus VIP terhalang oleh sebuah sepeda motor bebek tua yang mogok tepat di jalur keluar. Di sana, seorang kurir bermuka panik sedang berusaha menyalakan mesin motornya, sementara Pak Rahmat berdiri di sampingnya. Alih-alih mengusir orang itu agar jalur VIP steril, Pak Rahmat justru ikut mengotori tangannya, membantu mendorong motor tersebut dengan sisa-sisa tenaga tuanya. Darah saya langsung mendidih. Jalur VIP adalah representasi harga diri perusahaan ini, bukan tempat reparasi kendaraan umum. "Pak Rahmat," suara saya melengking membelah udara siang yang terik. Langkah kaki saya yang menggunakan sepatu hak tinggi berketuk keras di atas paving block menciptakan ritme yang mengancam. Pak Rahmat tersentak. Ia segera menegakkan tubuhnya yang basah oleh keringat, lalu memberikan hormat dengan ketenangan yang sama seperti tadi pagi. "Selamat siang, Bu Jessica. Mohon maaf, motor kurir ini mendadak mogok saat mengantarkan dokumen penting untuk bagian legal. Saya tidak peduli dengan alasan Anda," potong saya kasar, berdiri tepat 2 langkah di hadapannya. Saya melipat tangan di dada, menatapnya dengan pandangan merendahkan dari balik kacamata hitam saya. "Tugas Anda adalah menjaga keamanan dan memastikan jalur ini bersih. Mengapa Anda malah membiarkan sampah ini menyumbat jalur VIP?" Kurir di sampingnya tampak gemetar ketakutan, buru-buru menunduk dan meminta maaf berulang kali. Sementara itu, Kevin yang berdiri di belakang saya langsung mengambil alih peran untuk memperkeruh suasana. "Kamu ini bagaimana, Rahmat? Sudah tua tapi tidak bisa melihat skala prioritas. Kalau ada mobil direksi atau tamu asing yang mau masuk, bagaimana? Mau tanggung jawab?" bentak Kevin, wajahnya memerah demi menunjukkan loyalitasnya pada saya. Pak Rahmat tidak mundur selangkah pun. Ia tetap menatap saya lurus, sebuah tindakan yang bagi saya adalah bentuk pembangkangan instingtif. Namun, anehnya, tidak ada guratan amarah atau dendam di wajah keriput itu. Hanya ada ketenangan yang kokoh. "Saya memohon maaf atas ketidaknyamanan ini, Bu Jessica, Pak Kevin," ucap Pak Rahmat dengan suara yang berat namun sangat tertata. Pelafalan kata perkatanya terdengar begitu runut, tidak seperti artikulasi orang yang tidak berpendidikan. Saya hanya berpikir, dokumen yang dibawa kurir ini bersifat mendesak untuk tenggat waktu siang ini. Jika saya mengusirnya keluar gerbang, prosesnya akan memakan waktu lebih lama. Mendengar pembelaannya, ego saya merasa semakin terinjak. Seorang satpam baru saja mencoba menceramai saya tentang efisiensi waktu. "Cukup, Rahmat," suara saya meninggi, menarik perhatian beberapa karyawan yang kebetulan lewat di lobi kaca. "Jangan pernah mengajari saya tentang manajemen waktu. Orang kelas bawah seperti Anda tidak akan pernah paham bagaimana dunia bisnis internasional bekerja. Anda pikir negosiasi ratusan miliar bisa diselesaikan dengan urusan motor mogok?
Nilai waktu saya dalam 1 menit bisa membiayai gaji Anda selama 1 tahun. Kalimat itu keluar begitu saja, tajam dan menusuk. Beberapa karyawan yang mengintip dari balik pintu lobi tampak menahan napas. Saya tahu kata-kata saya sangat merendahkan, tetapi di dunia saya, batas antara atasan dan bawahan harus ditegaskan dengan garis besi. Tugas Anda di sini cuma buka dan tutup pagar. Jangan bertindak sok pintar. Tambah saya dingin. Kurir itu akhirnya berhasil menuntun motornya menjauh dengan tergesa-gesa. Suasana di halaman depan mendadak hening, menyisakan deru angin siang. Saya bersiap melihat pria tua ini tertunduk malu, atau setidaknya menunjukkan raut wajah terpukul. Namun, tebakan saya salah besar. Pak Rahmat justru menarik napas pendek, lalu mengulas sebuah senyuman tipis yang sangat tulus. Ia membungkuk hormat, sedalam 90 derajat. Baik Bu Jessica, terima kasih atas teguran dan pelajarannya. Saya akan memastikan hal seperti ini tidak akan pernah terjadi lagi. Tidak ada nada sarkasme. Tidak ada getaran ketakutan. Hanya ada kepatuhan yang begitu elegan, hingga membuat kata-kata makian saya barusan terasa mentah dan kekanak-kanakan. Untuk sesaat, saya justru merasa seperti orang kalah di hadapan ketenangannya. Pastikan dia diberi surat peringatan, Kevin. Ujar saya ketus, langsung berbalik arah menuju gedung untuk menyembunyikan rasa tidak nyaman yang mendadak menyerang dada saya. Siap, Bu. Segera saya urus ke HRD. Jawab Kevin puas. Sambil berjalan kembali ke lift, saya berulang kali meyakinkan diri sendiri bahwa tindakan saya sudah benar. Perusahaan besar membutuhkan disiplin yang kejam. Namun, genggaman tangan Pak Rahmat yang penuh oli dan tatapan matanya yang sedalam sumur tua itu terus membayangi saya, menyisakan sebuah ganjalan kecil yang tak mampu saya rasionalkan. Matahari berganti bulan, dan ketegangan di lantai eksekutif justru semakin pekat. 2 hari setelah insiden di jalur VIP, seluruh gedung seakan menahan napas. Hari esok adalah penentuan. Kedatangan Richard Collins dan David Thompson bukan sekadar kunjungan seremonial. Mereka datang untuk melihat apakah perusahaan teknologi dan manufaktur yang saya pimpin ini layak menerima suntikan dana segar senilai ratusan miliar rupiah, atau justru hanya sebuah omong kosong besar di Jakarta Selatan. Malam itu, jarum jam sudah menunjuk ke angka 9. Suasana kantor sudah sepi, menyisakan ruang kerja saya yang masih terang benderang. Di meja marmer saya, tumpukan berkas laporan keuangan, proyeksi analisis pasar, dan draft kerjasama dalam bahasa Inggris berserakan. Kepala saya berdenyut kencang. Saya memijat pelipis, menatap keluar jendela kaca besar yang menampilkan kerlip lampu kota Jakarta yang tak pernah tidur. Tok-tok, pintu ruangan saya diketuk pelan. Maya Lestari, manajer HRD, melangkah masuk dengan raut wajah yang tampak ragu-ragu. Di tangannya, ada beberapa dokumen yang saya minta sore tadi, terkait kesiapan staf operasional untuk penyambutan besok. Masuk, Maya. Bagaimana perkembangannya? Tanya saya tanpa mengalihkan pandangan dari layar laptop. Semua draft dari tim legal sudah selesai ditinjau, Bu Jessica. Protokol penyambutan di lobi dan ruang rapat utama juga sudah steril. Penerjemah profesional yang kita sewa dari agensi, Pak Baskoro, juga sudah mengonfirmasi akan hadir jam 8 pagi besok. Lapor Maya dengan tenang. Dari semua manajer, Maya adalah salah satu yang paling saya hargai, karena kinerjanya yang efisien dan tidak suka menjilat seperti Kevin. Bagus. Pastikan tidak ada kesalahan sekecil apapun. Saya tidak mau Richard Collins melihat celah cacat di perusahaan ini. Tegas saya, lalu teringat sesuatu. Bagaimana dengan surat peringatan untuk satpam tua itu? Kevin sudah menyampaikannya ke divisi kamu. Maya terdiam sejenak. Ia memeluk map di dadanya sedikit lebih erat. Sudah, Bu. Surat peringatan pertama untuk Pak Rahmat sudah diproses sesuai permintaan Pak Kevin. Maya menjeda kalimatnya, menatap saya dengan pandangan yang sulit diartikan. Tapi, jika boleh saya menyampaikan sesuatu, Bu, katakan saja. Pak Rahmat sudah bekerja di sini selama 4 tahun. Selama itu, dia tidak pernah sekalipun mengambil cuti sakit, terlambat, atau melakukan pelanggaran. Beliau selalu menjadi orang pertama yang membantu siapa saja, bahkan untuk hal-hal di luar tugasnya. Ujar Maya perlahan, seolah berhati-hati agar tidak menyinggung ego saya. Kemarin,
Setelah menerima surat peringatan itu, beliau sama sekali tidak mengeluh. Beliau justru membersihkan seluruh area pos depan sendirian sampai larut malam agar terlihat sempurna untuk menyambut tamu besok. Mendengar itu, ada rasa getir yang mendadak menyengat dada saya, namun dengan cepat saya tepis. Di dunia bisnis maya, loyalitas tanpa disiplin pada sistem tidak ada gunanya. Saya tidak membenci dia, saya hanya mendidik dia tentang profesionalisme. Saya mengerti, Bu, jawab Maya lirih. Hanya saja, ada satu hal yang membuat saya penasaran sejak lama. Apa itu? Sore tadi, saat saya hendak menyerahkan berkas SP ke pos depan, saya melihat Pak Rahmat sedang membantu salah satu kurir logistik asing yang mengantarkan barang sampel teknis. Kurir itu kesulitan menjelaskan dokumen bea cukai yang rumit. Saya terkejut karena mendengar Pak Rahmat berdialog dengan kurir itu dalam bahasa Inggris yang sangat lancar. Bukan sekadar bahasa Inggris pasaran, Bu. Pelafalannya sangat bersih, bahkan pilihan katanya sangat formal, seperti orang yang biasa bernegosiasi di level tinggi. Saya menghentikan ketukan jemari saya di atas meja. Tatapan saya beralih tajam ke arah Maya. Bahasa Inggris, seorang satpam lulusan SMA? Benar, Bu. Itulah yang tertulis di berkas pendaftarannya. Lulusan SMA reguler. Tapi cara beliau berbicara sore tadi benar-benar membuat saya heran. Ketika saya mendekat, Pak Rahmat langsung mengubah bahasanya kembali ke bahasa Indonesia dan bersikap seolah tidak terjadi apa-apa. Lanjut Maya, menyisakan sebuah tanda tanya besar yang menggantung di antara kami. Saya menyandarkan punggung ke kursi kerja, memikirkan ucapan Maya. Bayangan tatapan mata tenang Pak Rahmat yang sedalam sumur tua itu kembali melintas di kepala saya. Apakah ada sesuatu yang disembunyikan oleh pria tua itu? Ataukah Maya hanya terlalu berlebihan menilai kemampuan seorang satpam? Mungkin dia pernah bekerja di daerah turis, atau sekadar meniru dari televisi. Ucap saya ketus, mencoba merasionalisasi rasa penasaran yang mulai merayap di benak saya. Sudahlah Maya, kita tidak punya waktu untuk mengurus misteri kecil seorang satpam. Fokus pada agenda besok pagi, kamu boleh pulang. Baik, Bu Jessica. Selamat malam. Maya membungkuk lalu melangkah keluar, menutup pintu dengan pelan. Ruangan kembali senyap. Saya menatap berkas kerja sama bernilai ratusan miliar di depan saya, namun fokus saya telah terbagi. Kalimat Maya terus berputar di kepala saya. Siapa sebenarnya Pak Rahmat? Rasa penasaran itu mengusik saya, tepat di malam sebelum badai terbesar dalam karier saya datang menghantam. Pukul 8:15 pagi. Jantung saya berdegup kencang, berkejaran dengan ketukan sepatu hak tinggi saya di atas lantai marmer lobi. Ruang rapat utama di lantai 20 sudah disulap menjadi ruang konferensi tingkat tinggi yang megah. Aroma pengharum ruangan berkelas berpadu dengan ketegangan yang pekat. Namun kesempurnaan yang saya bangun runtuh dalam satu kedipan mata melalui sebuah panggilan telepon. Bu Jessica, gawat, Bu! Suara Maya di seberang telepon terdengar bergetar hebat, penuh kepanikan yang jarang ia tunjukkan. Pak Baskoro, penerjemah profesional kita, mengalami kecelakaan beruntun di jalan tol dalam kota. Kakinya patah dan sekarang sedang dilarikan ke rumah sakit. Dia tidak bisa datang. Dunia seolah berhenti berputar sejenak. Apa? Cari penggantinya sekarang, Maya. Hubungi agensi lain. Kita punya waktu 30 menit sebelum investor datang. Bentak saya, menahan pekikan di tengah lobi. Sudah saya coba, Bu, tapi tidak ada penerjemah bersertifikat untuk istilah teknis manufaktur yang bisa datang dalam waktu secepat ini di jam macet Jakarta. Suara Maya mencicit. Tepat saat saya hendak memaki, sebuah mobil Mercedes-Benz hitam mewah berhenti di depan lobi kaca. Jantung saya mencelos. Pintu mobil terbuka, menampilkan sosok Richard Collins yang berambut putih dengan setelan jas custom-made Inggris yang elegan, disusul oleh David Thompson yang membawa koper hitam. Mereka sudah tiba. Tenang, Bu Jessica. Serahkan pada saya. Saya bisa menangani ini. Kevin mendadak muncul di samping saya, membusungkan dadanya dengan percaya diri. Bahasa Inggris saya cukup baik untuk memandu rapat ini. Kita tidak boleh terlihat panik di depan mereka. Saya tidak punya pilihan lain. Pastikan kamu tidak mengacaukannya, Kevin.
Ini taruhan ratusan miliar rupiah. Bisik saya tajam sebelum melangkah maju, memaksakan senyum korporat terbaik saya untuk menyambut kedua pria asing itu. Rapat dimulai 10 menit kemudian. Di awal presentasi, keadaan masih terkendali saat saya memaparkan grafik pertumbuhan perusahaan dalam bahasa Inggris saya yang fasih. Namun, bencana yang sesungguhnya dimulai ketika sesi diskusi dibuka. Richard Collins mengetukkan penanya di atas meja, menatap draft kontrak halaman 14. Ia kemudian mengajukan sebuah pertanyaan panjang dengan aksen British yang sangat kental, cepat, dan menggunakan istilah-istilah hukum dagang internasional serta klausul manufaktur yang sangat spesifik. Saya menoleh ke arah Kevin, memberi kode agar ia menerjemahkan bagian teknis yang tidak saya kuasai sepenuhnya ke dalam penjelasan lokal. Kevin berdeham, wajahnya mulai berkeringat. Mr. Collins, our company will make sure that the supply chain is okay, and the tax regulation from government will be checked by our team. Jawab Kevin terbata-bata, sangat melenceng dari konteks pertanyaan Richard yang rumit. David Thompson mengernyitkan dahi. Sementara Richard Collins langsung meletakkan penanya dengan kasar ke atas meja. Ekspresi wajahnya berubah dingin dan kecewa. That is not what I asked, Mr. Pratama. Serang Richard dengan nada datar, namun mematikan. I was asking about the mitigation strategy regarding the local manufacturing tariff volatility under the new omnibus law and how it affects our joint venture asset depreciation. Your answer is completely irrelevant. Kevin membeku, wajahnya mendadak pucat pasi. Beberapa manajer di dalam ruangan saling berpandangan dengan cemas. Saya bisa merasakan keringat dingin membasahi punggung saya. Keheningan di ruang rapat itu terasa begitu mencekam dan menghina. Richard Collins melirik jam tangannya, lalu menatap saya dengan pandangan meragukan. Bu Jessica, jika tim direksi Anda bahkan tidak memahami esensi dari pertanyaan teknis kemitraan ini, saya rasa kita tidak perlu membuang waktu lebih lama lagi di sini. Ucap Richard dingin, bersiap untuk menutup berkas di depannya. Dunia saya runtuh. Investasi ratusan miliar itu berada di ambang kehancuran hanya dalam waktu kurang dari 1 jam, dan saya, CEO yang terkenal angkuh ini, hanya bisa terduduk kaku di kursi saya tanpa mampu membela diri. Kepala saya berdenging. Tatapan meremehkan dari Richard Collins terasa seperti tamparan keras yang mendarat tepat di wajah saya. Di samping saya, Kevin hanya bisa menunduk, sibuk menyeka keringat di dahinya dengan sapu tangan yang sudah basah kuyup. Saya mengepalkan tangan di bawah meja marmer, berusaha mencari kata-kata untuk menyelamatkan harga diri perusahaan, namun lidah saya keluh. Kebuntuan ini terasa mematikan. Tok-tok. Ketukan pelan di pintu kaca ruang rapat memecah keheningan yang mencekam itu. Pintu terbuka sedikit, menampilkan Maya yang membawa nampan, berisi beberapa botol air mineral dan teh darurat. Sebuah kepanikan logistik yang sengaja ia buat untuk mencairkan suasana. Namun, bukan Maya yang menarik perhatian seluruh orang di ruangan, melainkan sosok yang berjalan di belakangnya untuk membantu membawa nampan tambahan. Pak Rahmat. Ia masuk dengan seragam satpam biru tuanya yang rapi. Di tengah jajaran direksi berpakaian jas mewah, kehadirannya tentu terasa asing. Saya sempat melotot ke arah Maya, mengisyaratkan agar mereka segera keluar. Namun, sebelum saya sempat bersuara, Pak Rahmat melangkah maju 1 langkah setelah meletakkan nampan di meja samping. Ia menatap Richard Collins, lalu membungkuk hormat dengan ketenangan yang luar biasa. Excuse me, Mr. Collins, if I may expand on the chairman's presentation to address your concern regarding the omnibus law's impact on asset depreciation, ucap Pak Rahmat. Suara itu, suara berat, dalam, dan mengalir dengan artikulasi bahasa Inggris yang begitu sempurna. Aksen British diplomatik yang keluar dari mulutnya terdengar sangat natural, bahkan jauh lebih fasih daripada pelafalan saya yang lulusan London. Seluruh ruang rapat seketika senyap. Kevin mendongak dengan mulut ternganga. Saya sendiri membeku di kursi, menatap satpam tua itu, seolah-olah dia baru saja berubah menjadi orang lain. Richard Collins dan David Thompson pun tampak terkejut. Richard menaikkan kedua alisnya, menatap seragam biru tua Pak Rahmat, lalu melambaikan tangan. "Go on!" ujarnya, mendadak tertarik. Pak Rahmat tersenyum tipis, senyuman tenang yang sama seperti saat saya memarahinya di jalur VIP.
Under the latest government regulation updates, the manufacturing tariff volatility is mitigated by Clause 22 on international joint ventures. The corporate asset depreciation model you mentioned will be absorbed through a tax holiday scheme for the first 5 years, ensuring that your initial capital expenditure remains protected against local inflation. Jelas Pak Rahmat tanpa jeda, tanpa melihat catatan sedikit pun. Istilah-istilah hukum dagang tingkat tinggi mengalir begitu saja dari bibirnya seolah itu adalah makanan sehari-hari. Ia kemudian berbalik menatap saya dengan pandangan penuh hormat, lalu kembali menatap investor. Our CEO, Miss Jessica, has already structured the operational framework to align with this tax neutrality, ensuring a secure environment for your investment. David Thompson langsung mengangguk-angguk, wajah tegangnya mencair. Richard Collins menatap Pak Rahmat dengan pandangan menyelidik yang tajam, sebelum akhirnya sebuah senyuman lebar terukir di wajah pria Inggris itu. Brilliant. That is exactly the clarification I was looking for, ujar Richard puas, lalu beralih menatap saya yang masih terdiam 1000 bahasa. Miss Jessica, you have a very remarkable team here. Saya hanya bisa mengangguk kaku, memaksakan sebuah senyuman di tengah badai kebingungan yang berkecamuk di dalam dada. Di depan saya, berdiri seorang satpam tua yang 2 hari lalu saya maki sebagai orang kelas bawah yang tidak paham dunia internasional. Namun hari ini, pria tua itulah yang baru saja menyelamatkan muka saya, perusahaan saya, dan investasi ratusan miliar rupiah dari kehancuran total. Rapat hari pertama akhirnya ditutup dengan jabat tangan yang jauh lebih hangat dari yang saya bayangkan. Richard Collins dan David Thompson meninggalkan gedung dengan impresi yang sangat positif, menjanjikan kelanjutan penandatanganan kontrak pada esok hari. Namun, begitu pintu lift eksekutif tertutup dan membawa para investor itu turun, senyuman formal di wajah saya langsung runtuh. Saya berbalik, menatap tajam ke arah Kevin dan Maya yang berdiri di belakang saya. Maya, ke ruangan saya sekarang. Bawa berkas kepegawaian Rahmat. Perintah saya dengan suara rendah, namun penuh penekanan yang membuat Kevin bergidik. Saya bahkan tidak sudi melirik Kevin yang sepanjang sisa rapat hanya bisa duduk diam seperti pajangan. 5 menit kemudian, saya sudah berada di balik meja kerja saya. Kepala saya masih dipenuhi oleh gema suara Pak Rahmat saat menjelaskan tax holiday scheme dan capital expenditure dengan pelafalan diplomatik yang begitu elegan. Sesuatu yang sangat tidak masuk akal sedang terjadi di bawah atap perusahaan saya sendiri. Tok-tok. Maya masuk meletakkan sebuah map hitam tipis di atas meja marmer saya. Wajahnya tampak tegang, namun ada binar rasa ingin tahu yang sama besarnya dengan apa yang saya rasakan. Ini berkas kepegawaian Pak Rahmat yang terdaftar di sistem HRD kita, Bu Jessica, ujar Maya perlahan. Saya langsung membuka map tersebut dengan tidak sabar. Lembar demi lembar saya balik, mencari sebuah jawaban masuk akal. Namun, apa yang saya temukan justru membuat dahi saya semakin berkerut. Hanya ini? Tanya saya, menatap Maya dengan tidak percaya. Lulusan SMA negeri di Jawa Tengah tahun 1977. Riwayat pekerjaan sebelumnya kosong, hanya tertulis wira swasta mandiri selama puluhan tahun tanpa detail perusahaan. Alamat tinggal di sebuah gang sempit di daerah pinggiran Jakarta Selatan. Status pernikahan, cerai mati. Benar, Bu. Itu berkas yang beliau kumpulkan saat melamar melalui agensi penyedia jasa keamanan 4 tahun lalu. Secara administratif, semuanya terlihat biasa saja, kata Maya, mengambil jeda sejenak sebelum mencondongkan tubuhnya ke depan meja saya. Tapi setelah kejadian di ruang rapat tadi, saya langsung menghubungi kepala agensi yang menyalurkan beliau. Saya mendesak mereka untuk membuka data latar belakang yang lebih dalam. Lalu, apa yang mereka katakan? Jantung saya mulai berdegup lebih kencang. Maya menarik napas panjang. Kepala agensi itu awalnya menolak bicara karena alasan privasi tingkat tinggi. Namun, setelah saya mengancam akan memutus kontrak seluruh vendor keamanan mereka, ia akhirnya mengaku. Sebagian besar riwayat hidup asli Pak Rahmat sengaja diputihkan atau disembunyikan atas permintaan otoritas yang sangat tinggi. Saya tertegun. Diputihkan? Maksudmu identitasnya palsu? Bukan palsu, Bu. Tapi diredam dari konsumsi publik. Tidak ada catatan pendidikan tinggi
yang terdaftar di Pangkalan Data Umum. Tidak ada catatan pajak korporasi atas namanya selama 30 tahun terakhir. Seolah-olah seluruh eksistensi profesional pria bernama Rahmat ini sebelum usia 55 tahun sengaja dihapus dari sistem sipil biasa. Maya meletakkan sebuah carik kertas kecil berisi catatan nomor telepon tua di atas meja saya. Namun, seorang kenalan lama saya di Kementerian Luar Negeri sempat membisikkan satu hal ketika saya mencoba melacak nama lengkap beliau. "Apa katanya?" tanya saya. Genggaman tangan saya pada map hitam itu semakin mengerat. Beliau bilang, jika saya mencari pria bernama Rahmat dengan ciri-ciri fisik dan kemampuan bahasa seperti itu, saya tidak akan menemukannya di arsip ketenagakerjaan. Saya harus mencarinya di arsip sejarah diplomasi negara. Mendengar kalimat Maya, sebuah hantaman dingin seolah memukul kesadaran saya. Gengsi dan keangkuhan yang selama ini saya agungkan mendadak terasa goyah. Pria tua yang seragamnya bau matahari, yang jalurnya saya sebut sampah, dan yang gajinya saya hina setara dengan 1 menit waktu kerja saya. Siapakah dia sebenarnya? "Cari tahu segalanya, Maya. Jangan sampai ada yang terlewat," bisik saya dengan suara yang mendadak parau. Saya harus tahu siapa pria yang berdiri di pos depan itu sebelum penandatanganan kontrak besok pagi. Malam itu, saya tidak bisa memejamkan mata. Kamar apartemen saya yang mewah di kawasan Senopati terasa begitu sunyi dan asing. Setiap kali saya mencoba merebahkan diri, bayangan wajah tenang Pak Rahmat di ruang rapat terus berputar-putar di benak saya. Ego saya terpukul hebat, namun rasa penasaran yang membakar jauh lebih menyiksa. Tepat pukul 6 pagi, ponsel saya bergetar. Sebuah dokumen PDF terenkripsi masuk dari Maya, diikuti pesan singkat. "Bu Jessica, saya sudah menemukan berkas aslinya melalui kontak di Kementerian Luar Negeri. Anda harus membaca ini." Dengan tangan yang sedikit gemetar, saya membuka dokumen tersebut di layar tablet. Di lembar pertama, sebuah foto hitam putih masa lalu langsung membuat napas saya tertahan. Itu adalah Pak Rahmat, sekitar 30 tahun yang lalu. Ia mengenakan setelan jas tuxedo formal yang sangat mewah, berdiri di podium sebuah forum resmi Perserikatan Bangsa-Bangsa, PBB, dengan latar belakang bendera berbagai negara. Nama lengkapnya adalah Rahmat Adiwijaya. Saya membaca baris demi baris riwayat hidupnya dengan jantung yang bergemuruh hebat. Pria tua yang selama ini saya anggap tidak berpendidikan itu adalah lulusan terbaik hubungan internasional dari Universitas Oxford. Ia adalah mantan diplomat senior Republik Indonesia, seorang penasihat perdagangan internasional yang pernah bertugas di Jenewa, London, hingga Washington DC. Ia adalah sosok di balik layar yang merumuskan draft berbagai perjanjian investasi bilateral raksasa yang membawa masuk modal asing ke Indonesia pada era 90-an. Namun, lembar berikutnya membawa sebuah catatan kelam yang membuat dada saya mendadak sesak. Pada tahun 2018, sebuah kecelakaan tragis di Eropa merenggut nyawa istri dan anak tunggalnya. Kehilangan yang begitu masif itu menghancurkan hidup Rahmat. Ia mengundurkan diri dari seluruh jabatan menterengnya, menolak segala bentuk pensiun protokoler, dan meminta seluruh rekam jejak publiknya diredam. Ia memilih menghilang dari dunia elit yang glamor, dunia yang mengingatkannya pada kepedihan mendalam. Di lembar terakhir, ada sebuah catatan wawancara internal agensi keamanan yang sempat bocor. Ketika ditanya mengapa seorang mantan diplomat besar bersedia menjadi satpam dengan gaji tidak seberapa, Pak Rahmat hanya menjawab singkat, "Saya hanya ingin menjalani sisa hidup saya dengan tenang, berada di tempat di mana tidak ada orang yang mengenal masa lalu saya, sambil tetap bisa membukakan pintu dan berguna bagi orang lain secara langsung. No." Tablet di tangan saya perlahan turun ke atas pangkuan. Saya menatap langit-langit kamar dengan perasaan campur aduk. Rasa malu yang luar biasa kini merayap, membakar seluruh pori-pori kulit saya. Saya mengingat kembali ucapan kejam yang saya lontarkan 2 hari lalu di jalur VIP. Orang kelas bawah seperti Anda tidak akan pernah paham bagaimana dunia bisnis internasional bekerja. Nilai waktu saya dalam 1 menit bisa membiayai gaji Anda selama 1 tahun. Kata-kata itu sekarang berbalik menampar wajah saya dengan kekuatan penuh. Pria yang saya sebut orang kelas bawah, itu sudah kenyang bernegosiasi dengan para kepala negara sebelum saya bahkan memahami apa itu arti sebuah bisnis.
Dan di tengah seluruh keangkuhan saya, ia memilih untuk melipat tangannya, tersenyum, membungkuk sedalam 90 derajat, dan meminta maaf. Dunia ideal yang saya bangun di atas menara gading ini seketika runtuh. Hari ini adalah hari penandatanganan kontrak dengan Richard Collins. Dan untuk pertama kalinya dalam hidup saya merasa sangat kecil, sangat bodoh, dan sama sekali tidak memiliki harga diri di hadapan seorang satpam tua yang berjaga di pos depan. Langkah kaki saya terasa sangat berat saat memasuki lobi kantor pagi itu. Untuk pertama kalinya, saya sengaja memperlambat laju mobil saat melewati pos depan, berharap bisa melihat wajah Pak Rahmat. Namun, pos itu dijaga oleh satpam lain. Pak Rahmat dikabarkan sedang bersiap di lantai atas permintaan khusus dari pihak investor. Pukul 10 pagi, ruang rapat utama kembali dipenuhi oleh aura formal. Di atas meja kaca, map kulit berisi dokumen perjanjian investasi bernilai ratusan miliar rupiah sudah tertata rapi. Richard Collins dan David Thompson duduk dengan ekspresi tenang namun tegas. Di sisi lain meja, Kevin terus melempar senyum cemas. Sementara saya duduk dengan punggung tegak, menyembunyikan badai rasa bersalah yang berkecamuk di dalam dada. Sebelum kita menandatangani dokumen ini, Bu Jessica, Richard Collins membuka suara, melipat tangannya di atas meja. Saya meminta pria tua yang kemarin menyelamatkan komunikasi kita untuk hadir di sini. Saya ingin dia ikut menyaksikan momentum ini. Saya menoleh ke arah Maya, yang langsung mengangguk dan menekan tombol intercom. Tidak butuh waktu lama, pintu kaca bergeser terbuka. Pak Rahmat melangkah masuk. Ia masih mengenakan seragam satpam biru tuanya yang pudar di bagian bahu, lengkap dengan sepatu bot hitamnya yang bersih. Ia berdiri dengan sikap tegap, namun tetap menundukkan kepala penuh hormat. "Anda meminta saya hadir, tuan-tuan?" Suara berat Pak Rahmat memecah keheningan. Mendengar suara itu, Richard Collins mendadak terdiam. Ia menyipitkan mata, menatap wajah keriput Pak Rahmat dengan sangat lekat. Sedetik, 2 detik, ekspresi formal di wajah investor kawakan Inggris itu runtuh, digantikan oleh kilat keterkejutan yang luar biasa. Richard langsung berdiri dari kursinya, membuat David Thompson dan seluruh direksi kami ikut terperanjat. "Good heavens!" bisik Richard dengan suara bergetar. Ia melangkah memutari meja rapat, mengabaikan protokol, dan berjalan cepat ke arah Pak Rahmat. "Rahmat? Rahmat Adiwijaya? Is that really you?" Pak Rahmat mendongak. Untuk pertama kalinya, saya melihat riak keterkejutan di wajah tua yang biasanya selalu tenang itu. Namun, ia dengan cepat menguasai diri dan tersenyum tipis. "Long time no see, Richard." Richard langsung menjabat tangan Pak Rahmat dengan kedua tangannya, sangat erat, seolah takut pria tua itu akan menghilang. "I cannot believe my eyes. David, look, this is the man I told you about. The legendary negotiator from the 90s. Richard berbalik menatap saya dengan pandangan yang membuat jantung saya seakan berhenti berdetak. "Bu Jessica," ujar Richard dengan nada penuh kekaguman sekaligus sindiran yang halus. 30 tahun lalu, saat perusahaan saya pertama kali mencoba menembus pasar Asia, kami hampir bangkrut karena regulasi yang rumit. Pria ini, Yang Mulia Rahmat Adiwijaya, adalah diplomat yang duduk bersama kami selama 3 hari 3 malam untuk merumuskan solusi dagang yang adil. Beliau adalah salah satu negosiator terbaik yang pernah dimiliki negara ini. Richard kemudian menatap seragam biru tua yang dikenakan Pak Rahmat, lalu beralih menatap saya dan Kevin bergantian. Kecewa seketika tersirat di matanya. "But, a security guard? You let a living treasure of international trade stand at your front gate just to open and close the barrier?" Kalimat Richard Collins bagaikan petir di siang bolong. Kevin mendadak memucat, nyaris merosot dari kursinya. Sementara saya, Jessica Maharani, merasa seluruh dunia yang saya agungkan runtuh berkeping-keping. Dunia seakan berputar, menyisakan rasa malu yang teramat sangat, membakar harga diri saya hingga tak bersisa di depan jajaran direksi saya sendiri. Keheningan yang mencekam kembali merajai ruang rapat, namun kali ini intensitasnya ribuan kali lebih menekan. Pertanyaan Richard Collins menggantung di udara seperti sebuah dakwaan kriminal yang ditujukan langsung kepada saya. Saya bisa merasakan puluhan pasang mata di ruangan ini,
termasuk Maya yang menatap cemas dan Kevin yang gemetar ketakutan, semuanya tertuju pada saya, menunggu reaksi sang CEO yang selama ini terkenal tak punya belas kasihan. Harga diri saya yang setinggi langit runtuh seketika. Seluruh pembenaran yang saya bangun di dalam kepala saya tentang disiplin besi dan profesionalisme kejam mendadak menguap, menyisakan kenyataan pahit bahwa saya hanyalah seorang anak kecil yang sok tahu yang telah memaki seorang raksasa sejarah di depan umum. Sebelum saya sempat membuka mulut, Pak Rahmat melangkah maju satu langkah. Ia melepaskan jabat tangan Richard dengan lembut, lalu tersenyum menenangkan. "Richard, please," ucap Pak Rahmat. Suaranya tetap selembut kain sutra, tanpa ada nada dendam sedikit pun. "Ini adalah keputusan saya sendiri. Ibu Jessica dan manajemen perusahaan ini menjalankan sistem mereka dengan sangat baik. Seragam ini adalah pilihan hidup saya untuk mencari kedamaian, bukan karena paksaan atau kelalaian mereka." Mendengar Pak Rahmat justru membela saya di hadapan investor, dada saya terasa seperti dihantam godam besar. Rasa bersalah yang teramat sangat menyergap, mencekik tenggorokan saya hingga air mata yang selama bertahun-tahun tidak pernah runtuh di ruang kerja ini, mendadak mengambang di sudut mata. Pria ini, yang telah saya injak-injak harga dirinya, justru mengulurkan tangan untuk menyelamatkan reputasi saya dari kehancuran total di depan investor. Richard Collins menarik napas panjang, menatap sahabat lamanya itu dengan pandangan takzim, lalu beralih menatap saya. "Kami akan menandatangani kontrak investasi ini, Bu Jessica. Bukan karena pemaparan data Anda yang hebat, melainkan karena kami tahu perusahaan yang diberkahi oleh integritas seorang Rahmat Adiwijaya tidak akan pernah mengkhianati mitranya." Proses penandatanganan berlangsung cepat dalam suasana yang emosional. Begitu dokumen resmi disepakati dan rombongan investor melangkah keluar menuju lift, saya tidak lagi memedulikan jabat tangan seremonial atau ucapan selamat dari Kevin. Saya berbalik, menatap Pak Rahmat yang hendak melangkah keluar ruang rapat untuk kembali ke pos jaganya. "Pak Rahmat, tunggu." Suara saya bergetar, kehilangan seluruh keangkuhan dan ketegasan yang biasanya saya agungkan. Langkah kaki saya yang menggunakan sepatu hak tinggi tidak lagi berketuk angkuh. Saya berjalan mendekatinya dengan tubuh yang gemetar. Di ambang pintu ruang rapat, di hadapan Maya, Kevin, dan beberapa staf yang masih terpaku, saya menurunkan pandangan saya. Untuk pertama kalinya dalam hidup saya menekuk lutut, membungkuk sedalam 90 derajat di hadapan seorang karyawan level bawah. "Saya meminta maaf," bisik saya. Air mata akhirnya luruh membasahi pipi. "Saya memohon maaf yang sebesar-besarnya atas segala kesombongan saya, atas ucapan kejam saya di jalur VIP, dan karena telah menilai Anda hanya dari seragam dan jabatan. Saya sangat bodoh, Pak." Kevin terperangah melihat pemandangan itu, sementara Maya tampak berkaca-kaca. Saya sudah siap menerima makian, tuntutan, atau bahkan pengunduran diri yang akan merusak citra perusahaan. Saya siap menerima hukuman apapun atas keangkuhan saya selama ini. Namun, yang saya rasakan kemudian adalah sebuah sentuhan hangat yang perlahan menyentuh pundak saya, meminta saya untuk kembali menegakkan tubuh. Sentuhan hangat di pundak saya terasa begitu tulus. Saya perlahan menegakkan tubuh, menghapus air mata yang membasahi pipi dengan jemari yang masih gemetar. Di depan saya, Pak Rahmat menatap saya dengan binar mata yang teduh. Tidak ada raut kemenangan, tidak ada sisa sakit hati dalam senyumnya. Pria tua itu justru mengangguk perlahan. Sebuah gestur kebapakan yang selama ini tidak pernah saya dapatkan di dunia korporasi yang dingin ini. "Berdirilah yang tegak, Bu Jessica." Suara beratnya mengalun lembut, menenangkan badai di dalam dada saya. Seorang pemimpin tidak diukur dari seberapa sering ia jatuh dalam kekeliruan, melainkan dari keberaniannya untuk mengakui kesalahan dan berbalik arah. Hari ini ibu telah membuktikan bahwa ibu adalah pemimpin yang sesungguhnya. Saya tertegun, tenggelam dalam keluasan hatinya yang tak bertepi. Sore harinya, setelah badai emosi itu mereda, saya memanggil Pak Rahmat ke ruangan saya untuk pembicaraan yang jauh lebih personal. Kali ini, saya tidak duduk di balik meja marmer besar saya. Saya memilih duduk di sofa tamu yang sejajar dengannya. Di samping saya, Maya sudah menyiapkan draft kontrak baru yang telah saya susun sendiri. "Pak Rahmat," ujar saya,
menyerahkan berkas tersebut dengan kedua tangan. Sebuah tanda penghormatan tertinggi yang bisa saya berikan. Perusahaan ini telah mendapatkan investasi ratusan miliar berkat integritas Anda. Saya memohon dengan sangat agar Anda bersedia menerima posisi sebagai penasihat utama atau komisaris independen di perusahaan ini. Fasilitas, gaji, dan segalanya akan disesuaikan dengan kapasitas Anda yang sesungguhnya. Anda tidak pantas berada di pos depan lagi. Pak Rahmat melihat draft kontrak itu, lalu menatap saya dengan senyuman tipis yang syarat akan kebijaksanaan hidup. Ia mendorong kembali berkas itu ke arah saya dengan sangat halus. "Terima kasih atas tawaran yang sangat luar biasa ini, Bu Jessica," ucapnya tenang. "Namun, seperti yang saya sampaikan kepada agensi dulu, saya berada di sini bukan untuk mengejar pangkat yang telah lama saya tinggalkan. Dunia elit itu sudah selesai bagi saya bersamaan dengan perginya keluarga saya. Di pos depan, dengan menyapa karyawan yang lelah, membantu kurir yang kesulitan, dan membuka pagar, saya justru menemukan kedamaian yang sesungguhnya. Izinkan saya tetap menjadi satpam di perusahaan ini." Saya menatapnya dengan rasa takjub yang mendalam. Kebanyakan orang di dunia saya akan saling sikut demi sepotong jabatan. Namun pria di depan saya ini justru menolaknya demi sebuah kesederhanaan jiwa. "Tapi, Pak," suara saya tertahan. "Jabatan bisa membuat seseorang dihormati oleh karena posisinya, Bu Jessica," potong Pak Rahmat perlahan, menatap lurus ke dalam mata saya. "Tapi hanya kerendahan hati yang membuat seseorang benar-benar dihargai sebagai manusia. Ibu sudah memilikinya sekarang. Jaga itu baik-baik." Kalimat itu terpatri dalam di sanubari saya. Beberapa minggu berlalu sejak hari yang mengubah hidup saya tersebut. Investasi dari Inggris berjalan lancar, membawa angin segar bagi ekspansi perusahaan. Namun perubahan terbesar justru terjadi di dalam diri saya dan budaya kantor ini. Kevin kini tidak lagi berani bertindak semena-mena, dan saya mulai belajar mendengarkan serta menghargai setiap karyawan, mulai dari staf pembersih hingga jajaran direksi. Menara gading saya tidak lagi terasa dingin. Kini ada kehangatan yang mengalir di dalamnya. Pagi ini, Jakarta Selatan kembali diguyur sinar matahari yang hangat. Saya menghentikan mobil sedan saya tepat di depan jalur khusus VIP. Pagar otomatis terbuka dengan cepat. Di balik kemudi, saya menurunkan kaca mobil sepenuhnya. Di sana, berdiri Pak Rahmat dengan seragam biru tuanya yang khas, memberikan hormat dengan posisi tangan yang presisi. Sebelum menginjak pedal gas, saya mengulas senyuman paling tulus yang pernah saya miliki, menatapnya dengan takzim, lalu mengulurkan tangan. "Selamat pagi, Pak Rahmat," sapa saya hangat. Pak Rahmat menyambut uluran tangan saya, menjabatnya dengan erat, dan membalas dengan senyuman yang paling menyejukkan. "Selamat pagi, Bu Jessica. Selamat bekerja." Saya menaikkan kembali kaca mobil dan melaju perlahan memasuki area parkir. Hari ini, saya melangkah masuk ke dalam gedung bukan lagi sebagai CEO yang angkuh dan ditakuti, melainkan sebagai seorang manusia yang baru saja mendapatkan pelajaran hidup terbesar dari seorang satpam tua yang pernah saya remehkan.